teman-teman, perkenalkan nama saya Asri Apriani. Saya dari kelas karyawan E, jurusan Manajemen Pendidikan Islam di kampus Institut Ummul Qura Al-Islami. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai akhlak azwajah. Apa sih itu akhlak? Akhlak berasal dari kata bahasa Arab, yaitu dari kata akhlaka, yuhliko, ihlakon, yang berarti perangai, tabiat, kebiasaan, watak, atau suatu kelaziman. Akhlak merupakan keadaan jiwa seseorang yang mendorong orang tersebut untuk melakukan suatu perbuatan-perbuatan tanpa melalui pertimbangan dan pemikiran terlebih dahulu. Setidaknya ada 5 ciri akhlak. Yang pertama, akhlak merupakan sesuatu yang telah tertanam kuat dalam diri seseorang sehingga menjadi sebuah kepribadiannya. Kedua, perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan mudah tanpa adanya pemikiran terlebih dahulu. Tiga, perbuatan akhlak adalah perbuatan yang timbul dari diri seseorang tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari luar. Akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, bukan main-main atau karena sandiwara, karena emang akhlak ini kepribadian orang tersebut. Yang kelima yaitu akhlak merupakan perbuatan yang dilakukan karena ikhlas semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita akan membahas mengenai etika. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata ethos yang berarti watak, kesusilaan, atau adat. Sedangkan secara istilah, etika adalah ilmu pengetahuan mengenai asas-asas akhlak dan juga moral. Jadi bisa dikatakan etika berhubungan dengan upaya menentukan tingkah laku manusia. Ukur dalam etika adalah akal dan juga pikirannya manusia. Contoh etika yaitu mengucapkan salam ketika akan masuk rumah, mencium tangan kedua orang tua, membuang sampah pada tempat. Moral berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata mos, yaitu bentuk jamannya yaitu mores, yang memiliki arti yang sama dengan kata ethos, yaitu sebuah moral diartikan sebagai ajaran tentang baik dan buruk diterima oleh umum mengenai suatu perbuatan, sikap, kewajiban, dan lain sebagainya yang menyangkut berkenaan dengan budi pekerti. Tolak ukur dari moral adalah adat dan istiadat yang berkembang di daerah atau di masyarakat setempat. Contoh dari moral yaitu menghargai pendapat orang lain, berbuat baik kepada orang tua, memelihara hak orang lain, tidak mencuri, dan sebagainya. Susila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari dua kata. Yang pertama su dan sila. Su yang berarti baik dan sila adalah prinsip, dasar, dan juga aturan. Susila atau kesusilaan diartikan sebagai aturan hidup yang lebih baik, sopan, dan juga beradab. Contoh dari kesusilaan yaitu tidak mengambil barang orang lain, berbicara jujur, perbuatan yang baik, membantu orang lain tanpa pamrih, dan tanpa melihat kedudukan atau latar belakang orang tersebut. Kalau dilihat-lihat, kayaknya hampir sama semua ya pengertian tersebut. Jadi perbedaannya apa sih? Perbedaan antara akhlak, etika, moral, dan susila yaitu terdapat pada patokan yang menjadi penentu baik buruknya suatu perbuatan. Yang pertama etika, penilaian baik buruk berdasarkan akal dan juga pikiran. Yang kedua ada moral dan susila, yaitu berdasarkan kebiasaan yang berlaku di masyarakat umum setempat. Tiga, akhlak menentukan baik buruk berdasarkan Al-Quran dan ajaran Islam. Perbedaan selanjutnya yaitu dari segi sifat dan juga kawasan pembahasannya. Yang pertama etika. Etika lebih banyak bersifat secara teoritis, memandang tingkah laku manusia secara umum. Yang kedua yaitu moral dan susila, lebih banyak bersifat praktis, lokal, dan juga individual.
Yang terakhir ada akhlak. Ukuran yang digunakan untuk menentukan baik buruk adalah Al-Quran dan juga hadis. Lalu apa persamaan antara keempat hal tersebut? Akhlak, etika, moral, dan susila. Yang pertama yaitu dari segi objek. Objeknya terdapat pada perbuatan manusia. Yang kedua dari ukurannya, yaitu ukurannya untuk menentukan baik atau buruk suatu perbuatan. Yang ketiga dari segi tujuannya, yaitu untuk membentuk kepribadian manusia agar menjadi lebih baik. Baik merupakan sesuatu yang telah mencapai kesempurnaan. Sedangkan untuk buruk, sesuatu yang tidak baik atau sesuatu yang tidak seperti atau yang seharusnya terjadi. Tidak sempurna dalam kualitas, di bawah standar, dan kurang dalam nilai. Lalu apa landasan dan sumber ajaran akhlak dalam Islam? Ada dua. Yang pertama yaitu Al-Quran dan yang kedua yaitu hadis. Standar baik buruk dalam konsep Islam adalah Al-Quran dan hadis, di mana ada konsep agama, maka disitulah ada standar baik dan buruknya mengenai suatu akhlak kepada Allah adalah sikap yang seharusnya diambil oleh manusia sebagai makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang begitu banyak. Sudah seharusnya manusia banyak bersyukur dan menunaikan hak-haknya Allah. Implementasi akhlak pada Allah. Yang pertama, memuji Allah dengan penuh keyakinan dengan membaca tasbih, tahmid, dan juga tahlil. Yang kedua, bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah atas apa yang terjadi. Yang ketiga yaitu berhusnudzon kepada Allah. Yakinlah bahwa setiap apa yang terjadi pasti ada hikmah dan sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Yang keempat yaitu tidak mendoakan berbuat syirik dan fokus beribadah hanya kepada Allah. Yang kelima, banyak berdoa dan memohon kepada Allah. Yang keenam yaitu perbanyak zikrullah, karena dengan mengingat Allah hati kita menjadi tenang dan juga tentram. Yang ketujuh yaitu banyak-banyak bersyukur atas nikmat yang kita miliki dan banyak-banyak bersabar atas nikmat yang belum terjadi. Akhlak pada Rasul adalah perilaku serta sikap yang harus kita lakukan terhadap Nabiullah, yaitu Nabi Muhammad SAW selaku utusan Allah yang telah membawa ajaran Islam di muka bumi ini, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Bagaimana implementasi akhlak terhadap Rasul? Yang pertama, taat kepada Rasulullah. Yang kedua, menghidupkan kembali sunnah atau ajaran Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, perbanyak membaca sholawat. Yang keempat, mencintai keluarga Nabi Muhammad SAW dan juga keturunannya. Yang kelima, perbanyak menyayangi anak yatim. Yang ketiga, akhlak terhadap diri sendiri. Di dalam Quran surah Al-Luqman yang dijelaskan yang artinya, dan sederhanalah kamu dalam berjalan, dan mudahkanlah suaramu, sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Dari ayat tersebut dapat kita ambil kesimpulan akhlak terhadap diri sendiri yaitu yang pertama, sederhana dalam berjalan, tidak berlenggak-lenggok. Yang kedua yaitu memelankan suara dan berbudi luhur, yaitu sopan dan juga santun. Yang ketiga, berkata jujur. Yang keempat, rendah hati, tidak sombong. Ada akhlak terhadap orang lain. Dalam Quran surat Al-Luqman yaitu surat ke-31 ayat 18 yang artinya, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan angkuh, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan dirinya sendiri. Tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa akhlak terhadap orang lain yang pertama, berbuat baik terhadap sesama, yaitu harus sopan dalam perbuatan dan santun dalam perkataan. Yang ketiga, tidak sombong dan acuh tak. Keempat, tidak menyakiti hati orang lain dan juga menghinanya atau menjelek-jelekannya, dan juga tidak menggibahkan orang lain. Yang kelima yaitu akhlak terhadap anak. Anak yang dibesarkan dengan kasih sayang dan dididik dengan baik akan
akan mempunyai masa depan yang baik. Begitu pula dengan saudara. Lalu metode apa yang digunakan untuk mendidik anak? Yang pertama ada metode keteladanan atau uswatun hasanah, yaitu dengan cara orang tua memberikan contoh yang baik kepada anak-anaknya. Yang kedua yaitu ada metode pembiasaan, yaitu dengan membiasakan kegiatan-kegiatan yang baik pada anak sejak dini, sehingga ketika besar anak akan terbiasa melaksanakan kegiatan baik tersebut. Akhlak kepada guru yaitu yang pertama dengan mendoakan kebaikan untuk guru, karena beliau telah memberikan ilmu pengetahuan kepada kita dan membimbing kita dengan rasa sabar. Yang kedua, tidak bergaduh di hadapan. Tiga yaitu menghormati hak guru. Yang keempat, merendahkan diri ketika di hadapan guru. Yang kelima, duduk, bertanya, dan mendengarkan materi dengan baik. Enam yaitu bersabar terhadap kesalahan guru. Yang ketujuh, ada akhlak terhadap keluarga. Keluarga yang seimbang adalah keluarga yang ditandai oleh adanya keharmonisan hubungan atau reaksi antar anggota keluarga. Sikap yang harus dimunculkan oleh setiap anggota keluarga diantaranya tanggung jawab, rasa kerjasama, keseimbangan, disiplin, dan juga kasih sayang. Yang kedelapan atau yang terakhir yaitu akhlak pada saudara. Yang pertama dengan saling menutupi aib saudaranya. Yang kedua yaitu menjalankan hak dan kewajiban terhadap sesama muslim, seperti datang ketika diundang, menjenguk orang yang sakit, dan sebagainya. Yang ketiga, mendamaikan jika terjadi perselisihan antara saudara. Yang keempat yaitu memaafkan saudara ketika berbuat salah. Nah teman-teman, itulah pembahasan mengenai akhlak. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham ya. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.